Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak teman-teman udah klik videonya Mukni kali ini. Dan di kesempatan ini Mukni pengen bahas tentang digital learning. Di sini ada dua kata kunci yang perlu kita pahami. Pertama, kalau digital itu berkaitan dengan penggunaan teknologi, sedangkan kalau learning ini berkaitan erat dengan pendidikan. Otomatis kita bakalan bahas bagaimana hubungan antara teknologi dan pendidikan. Nah, kalau berdasarkan literatur yang aku baca, pendidikan itu maknanya luas banget. Tapi pengertian yang paling aku suka bahwa pendidikan itu membahas segala sesuatu yang terkait dengan proses belajar yang terjadi secara berkelanjutan. Sama banget dengan prinsip Islam di mana kita belajar mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, dan itu semua masuk ke pendidikan. Dan nantinya bisa kita bagi ke pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kita lihat dari pendapatnya Bloom, salah satu pakar pendidikan dari Amerika kalau nggak salah, dia itu menganggap bahwa pendidikan itu dimana proses belajar yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan kognitif, yaitu kecerdasan kita, kemudian meningkatkan kemampuan afektif, dimana attitude kita makin baik, terus meningkatkan skill atau keterampilan kita bilang dengan psikomotorik. Nah, biasanya kalau kalian para calon guru, anak pendidikan paham banget dengan taksonomi Bloom ini. Di abad 19 dulu dan di awal-awal abad 20, orang menganggap pendidikan ini fokus kepada hasil. Kemudian seiring berkembangnya zaman, beberapa orang berpendapat bahwa pendidikan harusnya fokus kepada proses. Kita gabungkan, artinya pendidikan itu nggak cuma fokus ke produk ataupun ke proses, tapi menggabungkan keduanya. Jadi kalau menurut aku, kalau produknya bagus itu pasti diawali dengan proses yang bagus juga kan. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang digital technology, itu erat sekali kaitannya dengan penggunaan internet, komputer, smartphone, alat-alat sophisticated saat sekarang yang kita jumpai. Kenapa teknologi ini bisa ada? Salah satu alasannya itu karena untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua tuh biar transferring information itu jadi lebih cepat, karena sekarang itu dimana orang berlomba-lomba dalam berkarya. Terus kalau kita ketinggalan informasi, kita kurang update, bisa berbahaya. Kalau kita kaitkan hubungan teknologi dengan education sendiri, kalau pemerintah Indonesia juga sangat mendukung bagaimana penggunaan teknologi di kelas. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi sekarang, daring ada di mana-mana dan siswa di-encourage untuk belajar dari rumah. Cuma sayangnya sistem belajar online kayak gini itu hanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang tinggal di daerah perkotaan, sedangkan mereka yang tinggal di daerah rural area sepertinya bakalan susah sekali untuk mendapatkan akses paket internet atau fasilitas smartphone yang nggak ada, dan malahan itu makin bikin susah gitu loh. Terkadang aku berpikir, kenapa kita nggak pakai buku aja ya? Alhasil orang tua harus siapin more budget buat paket data buat anak-anak mereka biar tetap belajar dan mengikuti ritme belajar di sekolah yang menggunakan daring. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian teknologi itu sendiri sangatlah luas, nggak cuma sekedar barangnya aja. Dan satu hal yang menarik lagi menurut aku, ketika kita mengkaji antara teknologi dan pendidikan ini, kita harus lihat dari aspek yang lebih luas lagi. Gimana teknologi pendidikan ini ditinjau dari social culture tempat kita tinggal, kemudian ditinjau dari kondisi politik yang ada di sebuah negara, dan juga perkembangan ekonomi sebuah negara. Karena kalau semakin berkembang negaranya, biasanya penggunaan digital teknologi di pembelajaran itu merupakan hal yang udah biasa banget. Sedangkan kalau di negara berkembang itu bisa jadi sebuah masalah. Kalau kebijakan pemerintahnya itu sangat mendukung digital learning dan digital literasi misalnya, mereka bakalan jor-joran memberikan dana untuk memfasilitasi sekolah dengan berbagai macam teknologi. Cuma kalau pemerintahnya biasa aja, ya biasa aja perkembangannya, makanya bakalan slow mungkin. Dan semua itu tergantung juga bagaimana social culture masyarakat memandang hubungan teknologi dan education ini. Jika masyarakat support dengan penggunaan teknologi dan education, maka itu bakalan memberikan hasil yang bagus barangkali. Tapi kalau masyarakatnya punya pandangan negatif
kalau teknologi itu bakalan bikin pendidikan makin buruk, ya maka perkembangannya pun juga nggak bakalan baik. Oleh karena itu, menurut aku digital teknologi katalis aja sih sebenarnya dalam dunia pendidikan kalau menurut perspektif aku. Karena walaupun nggak ada teknologi pun pendidikan tetap berjalan sebagaimana adanya, sebagai biasanya, asalkan ada guru dan ada sumber belajar kayak buku. Cuma karena kita tinggal sekarang di era 21st century katanya, di mana teknologi ditemukan di mana-mana, sehingga seolah-olah kalau kita nggak menggunakan teknologi itu kita bakalan ketinggalan gitu loh. Cuma apakah kita benar-benar ketinggalan kalau nggak pakai teknologi?